Malam pernikahan sahabatku berubah jadi jebakan manis bagiku. Halo, namaku Nindya dan usiaku 28 tahun. Aku lahir dan besar di Sleman, lalu merantau ke Yogyakarta untuk kerja sebagai penulis konten. Sahabatku sejak kuliah bernama Sinta, gadis bertubuh mungil dengan kulit sawo matang, rambut hitam berkilau yang selalu disisir belah tengah, dan selera gaya yang tak pernah gagal mencuri perhatian. Ia pandai tersenyum tipis, memilih parfum bunga melati yang samar, dan menatap lelaki dengan cara yang membuat mereka merasa istimewa. Hidup percintaannya selalu riuh. Ada Rahmat yang romantis, Bimo yang royal, bahkan seorang pengusaha dari Bandung yang akhirnya melamarnya. Sinta menyukai gaun pas badan, kebaya modern berwarna gading dengan rendah halus, stiletto bertali tipis, serta stocking tipis yang menyamarkan kilau kulit kakinya. Semua rapi, semua terencana. Aku berbeda. Dalam urusan hati, aku hanya pernah mencintai satu lelaki, kekasih pertama yang akhirnya pergi. Sejak itu, aku memilih sederhana, kebaya pastel, rok lilit batik, tas kecil anyaman kulit, lipstik mawar muda. Teman-teman sering berjanji akan mengenalkanku pada seseorang, namun semua berakhir pada obrolan santai dan godaan ringan di kafe Malioboro. Aku tidak terbiasa jadi pusat sorotan, aku nyaman menjadi pendengar. Undangan pernikahan Sinta datang pada awal musim hujan. Resepsi akan digelar di Lembang, Bandung, di sebuah villa dengan lampu gantung kaca dan taman pinus yang sejuk. Ia memintaku menjadi pendamping pengantin, sebuah kehormatan yang kuterima tanpa ragu. Yang tak ku ketahui, malam yang katanya akan suci dan sakral itu akan menyeretku ke dalam sebuah rencana yang bahkan Sinta sendiri tidak benar-benar menyadarinya. Jauh sebelum musik gamelan modern mengalun, sesuatu sudah dipersiapkan untukku. Pelan, samar, tapi tak terelakkan. Pagi hari sebelum resepsi, aku tiba lebih dulu di Villa Lembang. Udara pinus dingin menyentuh pipi, sementara kru dekor sibuk menggantung lampu bohlam kecil di atas halaman. Sinta mengirim pesan singkat, ia masih di salon bersama keluarganya. Aku menatap panggung pelaminan berhias anyaman bambu dan bunga sedap malam, lalu memeriksa rundown. Semua tampak terencana, akad siang menuju sore, lanjut resepsi sampai malam. Namun aku tahu, inti hari ini bukan sekedar janji suci, ada sesuatu yang samar, seperti garis tak terlihat yang menunggu untuk dilangkahi. Sejak malam sebelumnya, Sinta berbisik tentang antisipasi tamu-tamu khusus. Ia menertawakan dirinya sendiri, seolah itu selingan kecil. Namun nada suaranya tajam, seperti orang yang hafal medan perang. Ia memintaku, dengan ringan tetapi jelas, untuk membuat keadaan tetap tenang. Aku paham maksudnya, beberapa mantan akan hadir, dan ia ingin semua tampak normal di mata calon suami. Disinilah tema hari itu mengeras, di balik kebahagiaan yang difoto, ada urusan hati yang berlapis, ada reputasi yang harus diselamatkan. Aku berdiri di tepi kolam, menghafal nama-nama panitia dan alur tamu, seakan itu tugas formal. Sebenarnya aku hanya ingin memastikan diriku tidak goyah ketika situasi berubah. Aku bukan Sinta, aku tidak terbiasa berdansa dengan ketegangan. Namun setiap pesta punya detiknya sendiri, musik akan mengalun, orang-orang akan tersenyum, dan pada saat tertentu seseorang akan menanyakan sesuatu yang sulit dijawab. Kuhirup dalam-dalam aroma kopi panas dari bar kecil di sudut halaman. Barista menawariku cappuccino, dan aku menerimanya sebagai penahan gugup. Di kejauhan, deru mobil terdengar turun perlahan dari jalanan menurun. Waktu berjalan, dan tak seorang pun bisa mengunci kenyataan di balik pintu kamar rias. Hari ini, aku belajar bahwa pernikahan bukan hanya tentang, ya, di depan penghulu. Ini juga tentang siapa yang menatap siapa saat musik berhenti,
tentang rahasia yang memilih keluar persis ketika kamera paling siap merekam. Seminggu sebelum hari H, Sinta mengajakku bertemu di kafe kecil dekat Dago Atas. Ia datang dengan kebaya modern krem, celana lurik ketat di pergelangan, dan sandal hat bertali tipis, rambutnya disanggul longgar, dihias tusuk konde kecil berbentuk bunga Kamboja. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan bahwa beberapa mantan bersikeras hadir. Alasannya berlapis. Ada yang mengaku ingin memberi selamat, ada yang ingin menutup bab dengan anggun, dan ada yang hanya tak mau kehilangan panggung. Sinta tertawa ringan, tapi aku bisa mendengar detak cemas di sela napasnya. Aku ingin semuanya terlihat damai, ujarnya, dan kau, Nin, bantu jagakan suasana. Sore itu, kami membuka denah villa di layar ponsel dan menyusun tempat duduk. Nama demi nama dipindahkan seperti bidak catur, Rahmat di sisi barat dekat photobooth, Bimo di dekat bar kopi, lalu Ardi, yang dulu memberikan Sinta cincin batu bulan, di meja keluarga jauh dari pelaminan. Kalau ada yang mulai melontarkan pertanyaan aneh, arahkan ke balkon pinus, kata Sinta sambil menepuk tanganku. Kami membuat sandi sederhana, sentuhan di bahu berarti ganti topik, sentuhan di siku berarti minta waktu, dan senyum tipis berarti tarik mundur. Malam menjelang, ia memperlihatkan gaun resepsi berwarna gading dengan rendah halus yang membingkai tulang selangka, veil tipis selembut asap, serta sarung kaki transparan yang hanya memantulkan kilau muda di kulit. Aku ingin terlihat tak tersentuh, katanya, menyemprot parfum melati sekali lagi. Aku mengangguk, menahan pertanyaan yang tak berani kuucapkan. Mengapa undang mereka kalau ingin damai? Di perjalanan pulang, aku menatap bayanganku di kaca mobil. Gaunku sendiri sederhana, kebaya biru abu, rok batik parang, anting mutiara kecil, tas selempang kulit tipis. Aku membayangkan langkahku di antara lampu bohlam kecil, suara gamelan modern bercampur tawa tamu, dan mata-mata yang menilai tanpa kata. Mungkin tugasku hanyalah menjaga ritme pesta. Namun, jauh di dalam dada, ada firasat lain, sesuatu yang tidak kami tata di denah, sesuatu yang akan memindahkan kami, bukan kursi-kursi itu, ke posisi yang tak pernah kami duga. Rombongan mulai berdatangan saat senja turun, dan villa seolah bernafas lebih cepat. Aku berdiri di depan cermin tinggi di ruang rias, merapikan kebaya biru abu yang membentuk pinggang, rok batik parang yang jatuh anggun, dan stiletto bertali tipis yang mengangkat langkahku setenang doa. Sarung kaki transparan memberi kilau halus pada betis, sementara rambutku disasak ringan lalu disemat bros kecil berbentuk daun. Sinta masuk dengan veil tipis, gaun gading yang memeluk bahu, dan kalung mutiara mungil di tulang selangka. Ia menyentuh bahuku, isyarat yang kami sepakati, lalu berbisik, ingat balkon pinus. Kalau perlu, ajak mereka hirup udara dingin. Aku mengangguk, menyimpan cemas di balik senyum. Di halaman, mobil tamu berderet. Seorang lelaki tinggi berkulit sawo matang, rambut gelap disisir rapi, menghampiri sambil menyebut namaku seolah sudah lama kenal. Rahmat. Kemeja linen putihnya berbau kayu manis dan tembakau ringan. Kami duduk sebentar di kursi rotan dekat kolam, percakapan memantul seperti lampu bohlam di air. Saat ia mencondongkan badan, telapak tangannya singgah di lututku, hangat, sesaat, membuat kulitku merinding. Aku tersenyum tipis, menggeser kursi, dan menunjuk balkon pinus. Kopi di sana lebih nikmat, kataku. Ia tertawa, mundur dengan elegan, seolah paham bahwa malam ini punya aturan yang tak tertulis. Musik mengalun, gamelan modern merangkul denting biola. Seorang lelaki lain, lebih tua, setelan abu tua tanpa celah, kacamata bingkai tipis, menghentikan langkahku di koridor. Nindya, sebentar, ujarnya, sopan tetapi tegas. Aku mengenalnya dari foto lama, Damar,
pengusaha yang pernah menutup satu restoran hanya untuk makan malam Sinta. Ia membawaku ke ruang permainan yang sepi, meja biliar hijau terhampar, lampu gantung menorehkan cahaya lembut. Sinta bilang kau penjaga ritme, bisiknya, mendekat sekadar setengah napas. Ia meraih stik biliar, menempatkannya di tanganku, lalu membimbing sudut tembak, jemarinya menyentuh pergelangan, hangat dan pasti. Bahuku bersentuhan dengan dada jasnya, dan detak jantungku menumpang pada irama musik yang nyaris tak terdengar. Bukan ciuman, bukan janji, hanya jarak tipis yang membuatku sadar, aku sedang menari di tepi sesuatu yang bisa mengubah malam ini selamanya. Musik naik perlahan seperti kabut yang memeluk pinus. Aku keluar dari ruang biliar dengan napas yang belum kembali rata, jemari masih menyisakan getar dari cara Damar membimbing stik. Di halaman, lampu bohlam berbaris seperti bintang yang sengaja diturunkan, fotografer memanggil tamu ke photobooth, sementara pramusaji berlalu membawa canape dan teh melati. Aku menata ulang kain rok batik agar jatuhnya rapi, mengusap halus sarung kaki yang berkilau samar, lalu kembali ke pusat pesta, menjaga ritme seperti yang dijanjikan. Bimo mendekat di bar kopi, kemeja hitamnya digulung hingga pergelangan, arloji kulit coklat selaras dengan sepatu Oxford. Untuk mempelai, katanya, mengangkat cangkir. Tatapannya kemudian menelusuriku, singgah di bahu kebayaku, lalu berhenti pada anting mutiara kecil. Ia mencondongkan tubuh sekadar sejengkal, aroma citrus bertemu asap kayu. Kau terlihat tenang, Nin, bisiknya. Aku tersenyum, mengetuk lengannya pelan, Sandi tarik mundur, lalu mengarahkannya ke balkon pinus. Di sana, Rahmat sudah menunggu dengan syal tipis abu-abu. Keduanya saling menyapa dingin. Aku menyelip di antara mereka dengan gurauan renyah tentang barista dan latte art berbentuk hati. Ketegangan mencair, seolah malam ini tak menyediakan ruang untuk pertarungan lama. Ketika musik beralih ke waltz modern, Sinta melintas, veil tipis seperti kabut, gaun gading yang merangkul pinggangnya. Ia menggandeng suami barunya, lelaki bertampang tenang dengan setelan biru gelap. Sekilas mata kami bertemu, ia mengerling, jemarinya menyentuh siku gaunnya, Sandi minta waktu. Aku mengerti. Alihkan pusat magnet. Aku mengajak sejumlah tamu ke lantai dansa, meminta langkah sederhana. Tumis stiletoku menjejak ringan, rok batik berputar, menyisakan gemerisi kecil di lutut. Rahmat tertawa, Bimo mengangkat bahu, bahkan Damar, yang kembali dari koridor, berputar setengah lingkaran dengan sopan, menjaga jarak yang manis dan berbahaya. Di tengah waltz itu, aku merasakan sesuatu yang ganjil, bukan lagi sekadar mengawal malam, melainkan menata orbit para lelaki agar tidak menumbuk pelaminan. Saat musik berhenti, tepuk tangan pecah rapi. Untuk sesaat, kurasa tugas selesai. Namun, angin membawa bisik lain, sebuah nama yang tidak kutulis di denah, dan dengannya, janji malam yang belum selesai diuji. Aku berdiri di tepi balkon pinus, udara dingin mengusap leher yang masih wangi melati. Dari sini, lampu-lampu kecil tampak seperti kunang-kunang yang disusun rapi, dan gaun gading Sinta memantulkan cahaya seolah kilau bulan. Aku terkejut oleh diriku sendiri, bagaimana mungkin aku, yang selalu memilih jalur aman, menjadi poros yang memutar langkah Rahmat, Bimo, juga Damar agar tidak menabrak pelaminan? Jemariku masih mengingat tekanan lembut di ruang biliar, kain kebaya biru abuku melekat di pinggang, stiletto bertali tipis meninggalkan garis samar di mata kaki, jejak dari malam yang tak kusangka akan menuntut keberanian seperti ini. Aku memikirkan resolusi yang mungkin. 1. Berterus terang pada Sinta, memintanya mengurangi kedekatan, menyuruhku berhenti jadi penyangga rahasia. 2. Menutup semua celah dengan sopan santun, mengalihkan percakapan ke bar kopi, memecah kelompok di balkon, menukar kursi tanpa mencolok. 3.
Menarik diri, melepas sarung tangan halus peranku dan membiarkan malam berjalan sesuai takdirnya. Namun setiap opsi punya luka. Jika aku jujur pada Sinta, apakah ia akan melihatku pengkhianat? Jika aku terus mengatur orbit lelaki, berapa lama aku bisa menahan goda jarak tipis dan napas hangat yang singgah tanpa meminta izin? Aku menatap ke arah panggung, Sinta tertawa, kalung mutiara mungil menari di tulang selangkanya. Pengantin pria merapikan jas biru gelap, sikapnya tenang, matanya teduh. Di detik itu, aku merasa bersalah karena sempat menikmati peran berbahaya ini. Ada sensasi halus, bukan dosa yang telanjang, tetapi rahasia yang menempel seperti satin pada kulit. Aku menggenggam tas kecilku, merasakan bibirku yang dilapisi mawar muda mulai kering. Malam ini harus diselamatkan tanpa menambah korban. Aku membayangkan diriku seperti penata cahaya, memusatkan sorot pada kebahagiaan, menutup sudut yang gelap dengan tawa, membiarkan musik memimpin alur. Namun angin membawa desis lain, sebuah kepastian, seseorang yang tidak kami hitung sedang melangkah masuk, dan ia membawa jawaban yang akan memaksa kami memilih, bukan lagi berputar. Angin malam membawa langkah yang asing, langkah yang tak ada di denah. Di ambang pintu aula, muncul seorang lelaki dengan kamera mirrorless tergantung di dada, kemeja biru tua digulung rapi, sepatu derby yang disemir mengilap. Cahaya lampu bohlam memantul di garis rahangnya, dan dadaku langsung mengetuk-ngetuk, Raka. Cinta pertamaku yang pergi begitu saja, sekarang berdiri di pesta sahabatku, menyamar sebagai videografer. Ia mendekat, tubuhnya menghangatkan sisa dingin balkon. Nin, suaranya pelan, serak yang ku kenal. Jemarinya, yang dulu mengajariku memainkan akor dasar gitar, mengisyaratkan agar aku mengikutinya ke lorong samping. Aku sempat menoleh ke pelaminan, Sinta tertawa, veilnya berayun lembut, pengantin pria tetap tenang, terlalu tenang. Di lorong, Raka mengeluarkan amplop bludru hitam dari saku dalam jas. Ini untukmu, katanya, menunduk nyaris setinggi napasku. Parfum kayu dan hujan batu menempel di kebaya biru abuku, membuat kulit di bawah kerah bergetar. Jika keadaan berubah, kau yang menentukan kapan membukanya. Apa maksudmu berubah? Tanyaku. Raka menatapku, irisnya memantulkan lampu gantung. Seseorang menyiapkan malam ini bukan sekadar resepsi, bisiknya. Bukan Sinta. Ia menyebut nama pengantin pria, lalu kalimat yang memutus nafasku, malam ini adalah panggung yang sengaja direka, bukan untuk memalukan siapapun, melainkan untuk melihat siapa yang tetap jujur ketika musik berhenti. Kau bukan sekadar pendamping. Kau jangkar. Kepalaku berdenyut. Semua isyarat kecil, sentuhan di bahu, arahkan ke balkon, putar orbit lelaki, tiba-tiba terasa seperti koreografi. Sinta tahu, bisikku. Raka menggeleng perlahan. Ia percaya pada cerita yang ingin ia percayai. Ia menatap amplop di tanganku. Jika ada momen yang memintamu memilih, pilihlah cahaya. Suara wals kembali merembes dari aula. Aku menahan amplop itu di telapak, merasakan tekstur beludru kasar terhadap kulit halus sarung kakiku saat kuselipkan ke dalam tas kecil. Raka tidak menyentuhku, tetapi jarak di antara kami terasa setipis rendah di tulang selangka. Mengapa aku? Tanyaku. Karena kau satu-satunya yang tidak berutang pada siapapun malam ini, jawabnya, sebelum melangkah pergi, meninggalkan aroma hujan dan pertanyaan yang menggantung lebih berat daripada lampu-lampu di atas pinus. Aku kembali ke aula dengan amplop beludru terasa berat di tas kecilku. Musik berganti menjadi balada, lampu-lampu diredupkan, dan kru menyiapkan layar untuk pemutaran video. Dari pelaminan, pengantin pria menatapku sekejap, tatapan teduh yang menyapu seperti senter di kabut, lalu mengangguk tipis seolah kami punya rahasia bersama.
Damar berdiri di sisi kanan panggung, Rahmat dan Bimo di dekat bar kopi. Orbit yang tadi kutata kini merapat ke pusat. Raka sudah di area mixing, kamera menggantung, tangan kiri menyentuh panel seolah menunggu komando yang tak terdengar. Ku keluarkan amplop itu. Di dalamnya ada flash drive mungil berukir daun pinus dan secari kertas. Jika musik berhenti, kau yang memilih, putar janji, bukan ujian. Jantungku memukul tulang rusuk. Jadi bukan sekadar gosip, pengantin pria menyiapkan dua narasi. Yang satu akan menelanjangi malam, yang lain menutup luka dengan cahaya. Lampu meredup lebih jauh. Pengantin pria mengambil mikrofon, suaranya jernih. Ia berterima kasih pada keluarga, pada sahabat, menyebut namaku sebagai penjaga ritme. Orang-orang menoleh, panas menyusup di bawah kerah kebayaku. Malam ini, katanya, aku ingin menonton kebenaran seperti kita menonton bintang, tanpa saling menyilaukan. Lalu ia memberi isyarat ke meja mixing. Musik padam. Raka menatapku dari kejauhan. Bibirnya membentuk satu kata tanpa suara, cahaya. Aku menutup mata sekejap, mengingat sentuhan lembut di ruang biliar, tatapan Sinta di balik veil, napas para lelaki yang pernah mengitari hidupnya. Kutarik napas panjang, melangkah ke area mixing, dan menyerahkan flash drive pinus. Janji, bisikku. Jemari Raka bekerja lincah, layar menyala. Bukan kompilasi skandal. Bukan wajah-wajah lama yang memanggil masa lalu. Yang tampak adalah Sinta kecil di tepi sawah, Sinta remaja berkebaya sederhana, Sinta dewasa merawat ibunya, Sinta tertawa dengan mata yang jujur. Gambar-gambar berjalan pelan seperti hujan jatuh di atap seng. Sinta menutup mulut dengan punggung tangan, bahunya bergetar halus. Di sudut ruangan, aku menangkap gerak lain. Damar mencondongkan badan ke pengantin pria, membisikkan sesuatu, Rahmat dan Bimo saling bertukar pandang. Pilihanku baru saja menenangkan ombak pertama, tetapi dari balik layar, aku merasakan badai yang belum menggelinding. Tepuk tangan belum benar-benar padam ketika angin menampar tirai lampu, membuat bohlam-bohlam mungil berayun seperti rasi bintang yang mabuk. Layar masih menampilkan Sinta kecil berlari di pematang, lalu berganti pada wajahnya kini, mata berkaca, bibir gemetar, dan seluruh aula menahan napas panjang, seolah dada satu kota dimampatkan ke dalam ruangan ini. Aku berdiri di tepi panggung, kebaya biru abu menempel di pinggang, rendah halus menyentuh tulang selangka seperti bisik yang tak berani menjadi suara. Keringat dingin merayap dari belakang telinga, bercampur wangi melati yang sejak sore menempel di kulitku. Pengantin pria maju setapak, suaranya jernih, mengucap terima kasih, menggarisbawahi janji sebagai cahaya yang dipilih malam ini. Namun sesuatu pada tatapannya membuat bulu kuduku menegang, tatapannya bukan lega, melainkan tekun seperti hakim yang belum mengetuk palu. Rahmat menegakkan punggung, Bimo melipat lengan, Damar memiringkan kepala. Mereka bertiga bagai planet yang tiba-tiba dipaksa mengitari matahari baru. Di area mixing, Raka berdiri nyaris tak bergerak, tetapi urat di lengannya tampak tegang di bawah kain kemeja yang digulung rapi. Angin menyusup lagi, seutas veil Sinta terangkat, memperlihatkan kilau mutiara kecil di tulang selangkanya. Aku melangkah separuh sadar, stiletto merajut bunyi tipis di lantai kayu, menakar jarak antara panggung dan meja mixing, jarak yang rasanya panjang seperti lorong rumah sakit pada malam badai. Lalu, secepat kedipan, layar berkedip. Bukan lagi senyum Sinta remaja, melainkan deret tangkapan layar percakapan yang diperbesar, bukti transaksi makan malam, potongan peta lokasi yang bertumpuk seperti daun gugur, semuanya bergerak dalam irama yang terlalu rapi untuk kebetulan. Aula mendesah. Tepuk tangan berubah menjadi desis. Mikrofon memantul suara nafas orang-orang, seorang tamu menjatuhkan sendok, dentingnya mengiris. Aku menatap Raka,
Ia menggeleng, bibirnya membentuk penyangkalan tanpa bunyi. Ujian. Kata itu bukan suara, melainkan rasa yang mengeringkan tenggorokanku. Sinta memegang pinggir gaunnya, jemari bergetar, sementara pengantin pria tersenyum tipis. Senyum yang tidak hangat, melainkan seperti pisau yang disarungkan kembali hanya untuk ditarik lebih dalam beberapa detik kemudian. Suara desis merayap seperti ular di bawah meja-meja bundar. Layar memaku semua mata pada deret bukti, lokasi, nota makan malam, potongan pesan, sementara veil Sinta berkibar tipis, memperlihatkan kilau keringat halus di lekuk tengkuk dan tulang selangkanya. Gaun gadingnya menempel di pinggang seperti bisikan, aku ingin meraih tangannya, tetapi stiletoku terpancang pada lantai kayu, seolah sepatu ini mengikatku pada panggung yang bukan kupilih. Pengantin pria berdiri tenang, dasi birunya terikat rapi, senyum setipis silet. Rahmat mengepalkan jemari, Bimo menelan ludah, Damar memiringkan kepala, Raka menatapku dari balik panel, mata gelapnya memberi isyarat yang hanya bisa kubaca sebagai bertahan. Aku menyadari dua jalan terbentang. Jalan pertama, menyeret semua ke cahaya, mengakui isyarat-isyarat malam ini, mengubah pesta menjadi pengakuan bersama. Jalan kedua, menutup luka dengan senyum dan musik, menolak jebakan, ujian, yang menginginkan darah pertunjukan. Nafasku naik turun, renda kebayaku menyentuh kulit dada, dingin dan panas sekaligus. Aroma melati menempel, membuat setiap gerak terasa lebih dekat ke kulit. Pada detik itu, layar membeku pada satu bingkai, siluet ruang biliar, lampu gantung hijau, bahuku menyentuh dada jas seseorang, jarak sedekat bisik. Bukan ciuman, bukan pelukan, hanya garis bayangan yang bisa dibaca siapa saja sesuai selera luka. Aula menahan napas. Di saku tas kecilku, ponsel bergetar. Satu pesan dari nomor tak bernama. Jika kau diam, bagian berikutnya akan diputar. Pilih cahaya atau bayangan. Aku melangkah ke mikrofon. Sutra kebaya bergesek pada kulit, mengirim getar kecil ke perut. Sinta memandangku, mata yang dulu menemaniku belajar menenun sabar di Sleman, kini basah dan berani sekaligus. Raka menggenggam kabel, rahangnya menegang. Pengantin pria merapikan manset, anggukannya setipis helai rambut. Aku mengangkat dagu. Malam ini, suaraku terdengar, setipis kaca sebelum retak. Layar berganti judul file lain, Balkon Pinus, kursor berhenti di ikon play, menunggu satu keputusan. Aku menarik napas sekali lagi, merasakan dunia mencondong ke bibirku yang akan mengucap satu kalimat yang mengubah segalanya.